binomial yang pertama adalah percobaan dilakukan secara berulang kali sebanyak n kali dengan n adalah bilangan bulat positif. Nah, yang kedua adalah percobaan saling bebas atau independen atau dengan pengembalian. Sifat yang ketiga, tiap percobaan memiliki dua kejadian. Yang pertama adalah sukses, yaitu peluang yang diharapkan, dan yang kedua adalah peluang gagal, di mana tidak diharapkan. Nah, selanjutnya itu, yang keempat adalah peluang sukses akan selalu tetap ataupun tidak berubah dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat rumus distribusi binomial. Jadi, rumus distribusi binomial ini untuk menghitung peluang munculnya X kali sukses dalam N kali percobaan. Kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Untuk keterangan variabelnya sendiri, yaitu Px sama dengan K, menyatakan peluang variabel acak X bernilai K. Lalu, N per K, yaitu kombinasi K dari N objek. Rumusnya ini, yaitu N faktorial per K faktorial dalam kurung N dikurang K faktorial. Nah, selanjutnya ada P. P ini menunjukkan peluang kejadian sukses. Lalu ada Q, yaitu peluang kejadian gagal. Cara menghitungnya yaitu Q sama dengan 1 dikurang P. Lalu ada N, yaitu banyaknya percobaan. Dan terakhir ada K, yaitu banyaknya sukses yang diinginkan. Nah, jadi karena sekarang teman-teman udah tahu rumusnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Perkenalkan, nama saya Cahyansi Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distributif binomial. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi peluangnya. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah contohnya. Berapakah nilai P jika X sama dengan 3? Maka langkah pertama kita harus mensubstitusikan nilai X sama dengan 3. Jadi, kombinasi 3 dari 5 dikali 1 per 3 pangkatin 3 dikali 2 per 3. Nah, 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi kita pangkatin 2. Nah, langkah selanjutnya, kombinasi 3 dari 5 adalah 5 faktorial dikali sama 3 dibagi sama 3 faktorial. 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial. Nah, terus dikali 1 pangkat 3 adalah 1, 3 pangkat 3 adalah 27, dikali 2 pangkat 2 adalah 4, dan 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, selanjutnya 5 faktorial ini adalah 5 dikali 4 dikali 3. Cukup berhenti di 3 karena akan sama dengan 3 di bawah. 3 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, ada tulis saja 2. Nah, karena 3 faktorial ini sama dengan 3 faktorial di atas, jadi kita bisa coret. Dikali 1 per 27 dikali 4 per 9. Nah, 5 kali 4 adalah 20 per 2. 1 kali 4 adalah 4. 27 kali 9 adalah 243. Nah, 4 sama 2 ini bisa sama dibagi, jadi 20 bagi 4 bagi 2 adalah 2. 20 kali 2 adalah 40 per 243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tafnisa. Di sini saya akan berikan contoh pengerjaan materi distribusi binomial. Selamat menyaksikan. Nah, jadi diberikan sebuah soal. Dalam sebuah teks pilihan ganda berisi 5 soal, setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban dan hanya 1 yang benar. Jika menjawab semua soal asal tebak, berapakah peluang tepat menjawab benar 2 soal? Jadi untuk menjawab soal ini, kita bakal menggunakan rumus ini. Nah, diketahui berarti N sama dengan 5, N itu banyak soal, terus X sama dengan 2, dia itu soal benar yang diharapkan, terus P itu sama dengan peluang benar dalam satu soal, karena memiliki 4 pilihan jawaban, jadi kita tulis di sini 1 per 4 sama dengan 0,25. Terus
baginya yaitu 1 dikurang P, 1 dikurang P, atau berarti 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Nah, selanjutnya menggunakan rumus ini kita bakal hitung satu-satu. Yang pertama itu kita hitung kombinasi dulu. Di sini kita bisa masukin berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini didapat dari 5 faktorial dikurang 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Ini 3 faktorialnya bisa dicoret. Nah, berarti ini ntar jawabannya 20 per 2 atau sama dengan 10. Nah, langkah kedua kita akan menghitung peluang tiap kejadian. Pertama kita bakal menghitung peluang benar 2 soal. Berarti kita pakai yang P pangkat X sama dengan, tadi kan kita udah tahu ya, P-nya itu 0,25. Berarti di sini pangkat 2 sama dengan 0,0625. Selanjutnya kita bakal menghitung peluang salah. Peluang salahnya itu tadi kita tahu rumusnya yang ini. Itu berarti 1 min P pangkat N min X. Nah, ini berarti tadi kan udah diketahui ya, 1 min P-nya itu 0,75. Berarti ini kita tulis 0,75. Karena tadi N-nya itu 5 dan X-nya itu 2, berarti di sini 5 kurang 2, 3. Nah, ini sama dengan 0,4211875. Selanjutnya, langkah ketiga kita tinggal masukkan hasil yang telah kita hitung ke dalam rumus. Berarti tadi 5 per 2 itu 10 dikali 0,0625 dikali 0,4211875 dengan, nah kita bakal menghitung yang koma-komanya dulu biar lebih cepat. Setelah dihitung koma-komanya, berarti ini kita dapat 0,02636. Sebenarnya ini masih ada angka terusnya di belakang, tapi aku cuma ngambil segini. Berarti ini kalau dikali jadinya 0,2636. Nah, ini bisa kita tulis jadi X2. Ini kita bulatkan menjadi 0,2637. Jadi, peluang untuk menjawab tepat 2 soal dari 5 soal dengan cara menembak adalah 26,37%. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Putri Mahera. Saya dari kelas 12 F3A. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi binomial peluang. Nah, di sini ada soal yaitu pada pelemparan 6 dadu sekaligus, berapa probabilitas muncul mata dadu 5 sebanyak 3 kali? Yang pertama-tama diketahui dulu. Diketahuinya, kita cari N-nya dulu. N-nya itu yaitu 6. Jadi di sini ada pelemparan 6 dadu sekaligus. Jadi N-nya itu 6. Nah, setelah itu kita cari P-nya. P-nya itu dalam sebuah dadu, kemungkinan kejadiannya itu kan dadu sisinya ada 6 ya. Nah, di sini pertanyaannya muncul mata dadu yang diharapkannya mata dadu itu yaitu sebanyak 5. Munculnya berarti ini sebagai suksesnya. Jadi kita tulis dulu kemungkinan kejadiannya. Dan kemungkinan kejadian sama yang pertama itu ada muncul mata dadu 5, dan satu lagi muncul dadu 5 yang bukan sorry juga gagal. Ini yang suksesnya. Nah, sekarang kita cari P-nya itu, karena di sini munculnya berarti ini sebagai suksesnya dan ini sebagai gagalnya. Nah, kemungkinan kejadian itu bukan setengah, karena dadu itu kan matanya ada 6 ya, jadi kemungkinan munculnya mata dadu 5 itu yaitu 1/6. Jadi kita tulis P-nya itu 1/6.
1/6. Sekarang kita cari Q-nya. Q-nya itu rumusnya Q sama dengan 1 dikurang P terus sama dengan 1 dikurang 1/6, yaitu di sini jadi 5/6. Jadi Q-nya itu udah ketahuan jadi 5/6. Setelah itu kita cari nilai X-nya sekarang. Nilai X-nya itu nilai yang diharapkannya muncul mata dadu sebanyak 3, berarti nilai X-nya itu 3. Nih. Jadi nilai X-nya 3. Nah, sekarang kita masukin ke dalam rumus. Kita jawab sini. Nah, rumusnya itu P X N dengan kombinasi N X dikali P X dikali Q N dikurang X. Nah, sekarang kita rumusin nih, kita masukin P X-nya itu 3, N-nya itu 6, tuh dengan kombinasi N-nya itu 6, X-nya itu 3 dikali P-nya itu kita masukin, berarti 1/6 tutup kurung, X-nya itu 3 berarti pangkat 3 dikali Q-nya itu 5/6 tutup kurung, N-X N-nya 6 dikurang 3 yaitu 3. Setelah itu kita masukin nih untuk kombinasinya. Di sini pakai cara jadi 6 faktorial per 3 faktorial dikali ini langsung aja jadiin 1/6 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3/6. 6 pangkat 3 6 pangkat 3. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi ya. Yaitu jadinya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3. Nah, dikali 1/6 pangkat 3 terus dikali 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Habis itu kita jumlahin sini kan. Nah, setelah itu kita turunin lagi 6 dikali 5 4 kali 3 faktorial per 3 kali 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Nah, tinggal kita jumlahin di sini. 1 dikali 5 pangkat 3 yaitu 5 pangkat 3 per 6, karena angka pangkatnya sama jadi kita tambah. Jadi 6 pangkat 6. Nah, kita jabarkan di sini. Ini coret-coretan tadi hasilnya itu 20 dikali 125 per ini 125 dari 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 6 itu 46.656. Nah, sekarang kita turunin lagi jadi 20 terus 25 per 46.656. Nah, kita jumlahin 20 dikali 125 itu 2.500 per 46.656. Nah, sekarang kita hitung jadi 2.500 dibagi 4.656 yaitu hasilnya 0,053. Ini hasilnya. Di sini ada contoh soal distribusi binomial menggunakan tabel. Gunakanlah tabel distribusi normal Z untuk menentukan P Z lebih dari 1,65. Di sini ada penyelesaiannya. Yang 1,65 kita ubah dulu menjadi baris dan kolom, yang dimana baris 1,6 dan kolom 0,05 hasil dari 1,65 tadi adalah nilai dari P. 0 kurang dari Z kurang dari 1,65, sehingga menghasilkan P Z lebih dari 1,65 tutup kurung sama dengan 1 dikurang. Di sini kita masukin rumus untuk menjawab dari soal distribusi binomialnya, dimana 1 kurang P Z kurang dari 1,65. Lalu lanjut di bawahnya, P Z lebih dari 1,65 sama dengan 1 kurang 0,9505. Nah, di sini kenapa bisa jadi 9505? Karena di sini ada contohnya, yang dimana barisnya tadi 1,6, di sini 1,6,0,05. Nah, di sini 0,65 di baris 1,6, 0,05 berarti 9505. Nah, masuk dari yang rumus yang tadi 1 dikurang PZ kurang dari 1,65. Lalu lanjut di bawahnya 1 dikurang hasil yang tadi 1,6, yang dimana 1,6 nya baris, lalu dikurang dengan kolomnya 0,65 di baris 1,6 9505. Di sini menghasilkan PZ lebih dari 1,65 sama dengan, lalu kita
tinggal hitung hasil dari 1 dikurang 9505 hasil yang tadi baris dan kolom. Lalu di sini menghasilkan 0,0495. Jadi P Z lebih dari 1,65 sama dengan 0,495. Di sini saya jelaskan ulang dari mana bisa dapat 9505. Di sini ada contoh 1,6 yang tadi hasil dari baris tersebut. Lalu di sini ada kolom hasil pecah tadi 1,65, kolomnya 0,05. Lalu kita cari di sini. Tadi barisnya 1,6. Lalu kita cari di kolomnya 0,05. Berarti sini 9505. Berarti tinggal ditaruh aja di hasil rumus tadi. Jadi menghasilkan di sini 0,0495. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang distribusi binomial. Terima kasih.